Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, di program Baca Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan masuk ke episode 30 dan ini episode yang menurut saya cukup menyedihkan gitu ya. Karena ya nanti teman bisa dengar sendiri lah ya kisahnya seperti apa. Jadi karena ini kisah yang menyedihkan, sudah pasti ada banyak ibroh yang terkandung di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah kali ini. Baik, teman pecinta sejarah semua, episode 30 dengan judul Tragedi Ar-Raji dan Biru Maunah. Selamat menyimak. Tragedi Ar-Raji pada tahun ketiga. Beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qorah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan agama kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang dari sahabatnya, antara lain Murthid bin Abi Murthid, Khalid bin Al-Bakir, Asim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathinah, dan Abdullah bin Tariq. Rasulullah SAW menunjuk Asim bin Thabit sebagai amir mereka. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, maka berangkatlah mereka sehingga ketika sampai di daerah antara Usfan dan Makkah disebutkan tentang suatu perkampungan dari suku Huzail yang dikenal dengan nama Banu Lihyan. Kemudian sekitar 100 orang pemanah dari suku ini mengikuti mereka sampai mereka turun di suatu rumah. Di rumah ini mereka melihat biji-biji kurma Madinah yang dibuang di situ, sehingga mereka berkata, ini adalah kurma Yathrib. Orang-orang dari suku Huzail itu terus membuntuti dan mengejar mereka. Ketika Asim dan para sahabatnya mengetahui hal ini, mereka lalu berlindung ke sebuah bukit kecil di padang pasir. Gerombolan itu terus mengejar dan mengepung mereka. Kemudian mereka berkata, kami berjanji tidak akan membunuh seorang di antara kalian jika kalian turun kepada kami. Asim berkata, saya tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu. Akhirnya gerombolan itu menyerang mereka sehingga berhasil membunuh Asim bersama 7 orang sahabatnya dengan anak panah. Tinggal Khubayb, Zaid, dan seorang lagi yang menerima tawaran tersebut. Tetapi setelah turun kepada gerombolan itu, mereka ditangkap dan diikat. Orang yang bernama Asim dan Zaid itu berkata, ini adalah pengkhianatan pertama. Ia enggan dengan mengikuti mereka lalu dibunuh oleh gerombolan itu. Kemudian mereka membawa Khubayb dan Zaid sampai akhirnya mereka menjualnya di Mekkah. Khubayb dibeli oleh Banu Al-Harith. Adalah Khubayb orang yang membunuh Al-Harith pada perang Badar. Kemudian Khubayb tinggal di Banu Harith sebagai tawanan, sampai ketika mereka sepakat untuk membunuhnya. Pada hari itu Khubayb terlihat membawa pisau cukur yang dipinjamnya dari salah seorang anak wanita Al-Harith. Wanita itu berkata, saya lupa kepada anakku sehingga dia merangkak mendatangi Khubayb. Kemudian Khubayb mendudukannya di atas pahanya. Ketika aku melihatnya, aku takut dan terkejut. Melihat aku ketakutan dan sambil membawa pisau, Khubayb pun berkata, apakah kamu takut aku akan membunuhnya? Insya Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena itulah wanita tersebut pernah berkomentar tentang Khubayb. Aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Khubayb. Aku pernah melihatnya makan buah anggur, padahal waktu itu di Makkah tidak lagi musim buah. Dan dia pun sedang diikat dengan rantai besi. Anggur itu tidak lain hanyalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Banu Al-Harith menyeret Khubaib dari Al-Haram untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, Khubaib berkata, "Bolehkah aku melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Setelah melaksanakan sholat, Khubaib datang kepada mereka seraya berkata, "Kalau bukan karena khawatir kalian akan menyangka bahwa aku melakukan itu karena takut mati, niscaya aku akan menambah sholat." Dengan demikian, maka dia merupakan orang pertama kali mensunnahkan 2 rakaat sebelum dibunuh. Selanjutnya Khubaib bersyair, "Aku tidak peduli asalkan aku dibunuh dalam Islam. Atas belahan manapun karena Allah aku terbunuh. Jika aku sudah menjadi kehendak Allah, maka dia akan memberkati bagian-bagian tubuh yang dipotong." Setelah itu Uqbah bin Al-Harith maju membunuh Khubaib. Kemudian orang-orang Quraisy meminta agar salah satu dari bagian tubuh Asim yang masih dikenali dikirimkan kepada mereka. Karena Asim pernah membunuh salah seorang tokoh mereka pada perang Badar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan niat buruk mereka dengan menutupi jasadnya. Al-Tabari menambahkan sebuah riwayat dari Abi Quraib. Ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Ibrahim bin Ismail." Ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Amir bin Umayyah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy." Ia berkata, "Kemudian aku datang ke sebuah kayu tempat Khubaib dieksekusi dengan hati-hati. Lalu aku naik kepadanya. Kemudian aku lepaskan ikatannya, dan Khubaib pun jatuh ke tanah. Setelah itu aku mundur tidak jauh. Kemudian aku menoleh ke arahnya. Tetapi tiba-tiba Khubaib pun lenyap, seolah-olah ditelan oleh bumi. Sampai hari ini tidak diketahui tulang-tulang Khubaib itu." Ibnu Ishaq berkata, "Adapun Zaid, dia dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika mereka membawanya keluar dari Al-Haram untuk dibunuh, Abu Sufyan bertanya kepadanya, 'Aku bersumpah padamu, hai Zaid, apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kami kembalikan kepada keluargamu?' Jawab Zaid dengan tegas, 'Demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku.' Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkomentar, 'Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad.'" Tragedi Bi'ru Ma'unah pada tahun keempat. Amir bin Malik yang dikenal dengan Mula Ibul Asnah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepadanya, tetapi dia tidak menerima juga tidak menolak Islam. Dia hanya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, utuslah beberapa orang sahabatmu ke Najd untuk berdakwah di sana. Saya yakin mereka akan menyambut agamamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku khawatir penduduk Najd akan menyerang mereka." Kata Amir, "Utuslah saja, aku yang akan melindungi dan menjamin mereka. Biarlah mereka mengajak kepada agamamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 70 sahabat pilihannya. Pengiriman para dai ini menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir dilakukan 4 bulan setelah perang Uhud. Maka berangkatlah mereka hingga sampai di Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah ini adalah nama sebuah desa. Ketika sampai di tempat ini, diutuslah Haram bin Milhan, salah seorang dari delegasi dai tersebut, untuk menyampaikan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amir bin Tufail. Belum sampai surat itu dibacanya, Amir bin Tufail langsung membunuh Haram bin Milhan. Menurut riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ketika Haram bin Milhan ditikam dan darahnya muncrat di wajahnya, ia berteriak, Aku telah sukses demi Rob Ka'bah."
Kemudian Amir bin Tufail menggerakkan Bani Amir untuk menyerang para da'i yang lain. Tetapi Bani Amir menolak dan berkata, "Kami tidak akan mengkhianati Abu Barra." Maksudnya adalah Amir bin Malik. Lalu Amir bin Tufail meminta bantuan kepada kabilah-kabilah Sulaim dari suku Usyayyah, Ra'i, dan Zakwan. Kabilah-kabilah ini menyambut ajakan Amir bin Tufail, lalu mengepung dan menyerang mereka. Para da'i itu berusaha melakukan perlawanan, tetapi tidak berdaya sampai semuanya gugur terbunuh. Di antara para da'i itu terdapat 2 orang sahabat yang tidak menyaksikan tindak pengkhianatan ini. Salah seorang di antaranya ialah Amir bin Umayyah ad-Damri. Kedua sahabat ini tidak mengetahui berita terjadinya pengkhianatan tersebut, sehingga keduanya datang membantu saudara-saudaranya. Tetapi sahabatnya itu pun terbunuh bersama yang lain. Sementara dia, Amir bin Umayyah ad-Damri, berhasil lolos dan kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan 2 orang musyrik yang disangkanya dari Bani Amir, lalu 2 orang itu dibunuhnya. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kasus tersebut, ternyata kedua orang itu dari Bani Kilab yang telah mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah membunuh 2 orang, aku harus membayar diatnya." Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian delegasi da'i yang semuanya itu adalah sahabat beliau, sehingga selama sebulan penuh Rasulullah SAW melakukan kunut di salat subuh mendoakan kecelakaan atas kabilah Ra'i, Zakwan, Bani Lihyan, dan Usayyah. Lihat Sirah Ibnu Hisham 2-172. Kabar kunut Rasulullah SAW dan doa Nabi SAW atas kecelakaan kabilah-kabilah Sulaim diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beberapa ibrah. Pada kedua peristiwa yang menyedihkan ini terdapat beberapa pelajaran penting. Di antaranya, 1. Masing-masing dari tragedi Ar-Raji dan Bi'ru Ma'unah menunjukkan keterlibatan dan partisipasi seluruh kaum muslimin dalam tanggung jawab dakwah kepada Islam dan menjelaskan hak-hak serta hukum-hukum Islam kepada manusia. Tanggung jawab dakwah bukan hanya tugas para nabi dan rasul atau para khalifah dan ulama saja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap individu muslim. Anda akan merasakan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dakwah setelah Anda mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mengutus 70 orang sahabat pilihannya. Padahal tidak lama setelah 6 orang sahabatnya terbunuh dalam misi yang sama, yaitu berdakwah menyebarluaskan Islam. Rasulullah SAW sendiri telah mengkhawatirkan terjadinya tragedi tersebut. Bahkan hal ini pernah disampaikan kepada Amir bin Malik ketika beliau mengusulkan pengiriman utusan untuk mengajak manusia kepada Islam. Tetapi Amir bin Malik waktu itu juga melihat bahwa pelaksanaan kewajiban dakwah atau tabligh lebih penting daripada segala sesuatu jika tanggung jawab mengemban amanat dakwah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali harus dengan menempuh petualangan dengan resiko seperti ini. Maka biarlah semua itu terjadi. Biarlah terjadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban melaksanakan dakwah tersebut. Kemudian ibrah yang kedua, pada bagian pertama dari kitab ini telah kami sebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di darul kufr atau darul harbi jika tidak dapat memperlihatkan eksistensi dan misi agamanya. Tetapi kasus dalam sirah Nabi SAW ini menunjukkan pengecualian hukum tersebut, yaitu apabila menetapnya seorang muslim di darul kufr itu karena tugas melaksanakan kewajiban dakwah Islam. Sebab hal ini termasuk salah satu bentuk jihad yang tanggung jawabnya berkaitan dengan seluruh kaum muslimin.
atas dasar fardu kifayah yang jika telah ada sebagian orang yang melaksanakannya secara sempurna, maka tanggung jawab itu gugur dari orang lain. Tetapi jika belum terlaksana secara sempurna, maka seluruh kaum muslimin akan menanggung dosa. Ibrah yang ketiga. Kedua tragedi ini secara jelas menunjukkan betapa kebencian dan dendam kesumat yang membara di hati kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, sampai mereka tega melakukan pengkhianatan yang terburuk demi untuk memuaskan dahaga kebencian mereka kepada kaum muslimin. Sebaliknya, kedua tragedi ini menunjukkan betapa indah dan mengagumkan gambaran watak dan tabiat kaum muslimin yang menjadi korban pengkhianatan mereka. Anda sendiri telah melihat bagaimana Khubaib disekap sebagai tawanan di rumah Bani Haris, menanti pelaksanaan eksekusinya. Pada hari pelaksanaan eksekusi, Khubaib meminjam pisau cukur untuk mencukur demi mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saat itu tiba-tiba seorang anak balita dari seorang wanita lepas dan mendatangi Khubaib. Pada saat seperti ini, bagi orang yang berpikir ingin membalas dendam dan selamat dari kematian, merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan penyanderaan sebagai media tawar-menawar atau membayar pengkhianatan dengan pengkhianatan yang sama. Dan memang demikian perkiraan semua penghuni rumah itu, sehingga ketika ibu dari bayi itu melihat bayinya berada di pangkuan Khubaib, ia terkejut ketakutan. Tetapi ibu itu tercengang ketika melihat Khubaib menundukkan anaknya di pangkuan seraya memanjakannya seperti seorang ayah. Ketika Khubaib melihat wanita itu penuh ketakutan dan kecemasan, maka dengan tenang dan rasa kasih sayang sebagai seorang mukmin, Khubaib berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan melakukannya." Perhatikanlah mukjizat tarbiyah Islamiyah kepada manusia. Perhatikanlah perbedaan antara Khubaib dan orang-orang musyrik yang telah membunuhnya secara kejam dan aniaya. Sama-sama orang Arab yang tumbuh dalam satu lingkungan dan tradisi yang serupa. Tetapi Khubaib telah memeluk Islam, sehingga Islam telah membentuknya menjadi manusia yang berbeda sama sekali dengan mereka yang tetap bertahan dalam kesesatan dan tabiat mereka yang buruk. Betapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh Islam pada tabiat manusia. Ibrah keempat. Tragedi ini menjadi dalil bahwa seorang yang ditawan oleh musuh boleh tidak menerima tawaran keamanan dan tidak mau tunduk kepada musuh, sekalipun dengan resiko dibunuh, karena menolak diberlakukannya hukum kafir terhadap dirinya, seperti yang dilakukan oleh Asim. Jika ia menginginkan rukhsah, maka ia juga boleh memilih tawaran keamanan demi menanti kesempatan dan mengharapkan pembebasan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubaib dan Zaid. Tetapi seandainya ia dapat melarikan diri, maka menurut pendapat yang lebih sahih ia harus melakukannya. Kendati pun ia dapat menampakkan agamanya di antara mereka, karena seorang tawanan di tangan kaum kafir itu terhina. Oleh sebab itu wajib membebaskan dirinya dari kehinaan tawanan dan perbudakan. Ibrah yang kelima. Jika kita perhatikan jawaban Zaid bin Dasinah kepada Abu Sufyan beberapa menit sebelum pembunuhannya, dapatlah kita ketahui betapa besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa kecintaan ini merupakan faktor terpenting yang menumbuhkan kesiapsediaan berkorban di jalan Allah dan membela Rasulullah SAW. Betapapun kualitas keimanan seseorang, jika tidak disertai kecintaan kepada Rasulullah SAW seperti ini, adalah tetap merupakan keimanan yang belum sempurna. Hakikat ini dinyatakan secara tegas oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibrah keenam. Apa yang terjadi pada Khubaib selama menjadi tawanan di Mekkah menunjukkan kemungkinan terjadinya karomah bagi seorang wali, sebagaimana mukjizat bagi seorang nabi. Perbedaan utamanya bahwa mukjizat nabi disertai dengan tantangan dan pernyataan kenabian, sedangkan karomah para wali dan orang-orang soleh datang begitu saja tanpa disertai tantangan. Inilah yang ditetapkan oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah.
Tidak ada karomah yang lebih jelas daripada karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Khubaib sebelum pembunuhannya. Ia begitu tabah dan tegar menghadapi kematian, sebagaimana riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ibrah yang ketujuh. Mungkin ada yang ingin bertanya, apa hikmah terjadinya pengkhianatan terhadap para pemuda mukmin yang keluar demi menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada mereka sehingga berhasil mengalahkan para pengkhianat itu? Jawabannya ialah apa yang telah kami sebutkan berkali-kali, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhambakan para hambanya melalui perjuangan mewujudkan dua hal: menegakkan masyarakat Islam dan berjuang mencapai tujuan tersebut pada jalan yang penuh dengan tebaran duri. Hikmahnya agar terwujudkan ubudiyah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan terpisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Di samping juga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syuhada dan terlaksananya mubayaah antara Allah Subhanahu wa taala dan para hambanya yang beriman. Mubayaah yang secara tegas disebutkan di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Apa arti penandatanganan perjanjian dalam tanda kutip jika isi perjanjian itu sendiri tidak terlaksanakan? Apa nilai beat ini jika tidak terlaksanakan sehingga pihak yang menandatanganinya berhak mendapatkan surga dan kebahagiaan abadi? Keberatan terhadap penolakan ini hanyalah bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Hal ini merupakan tanda ketiadaan keimanan kepada Allah dan atau lemahnya iman pada dirinya. Orang-orang seperti itu tidak dapat diharapkan untuk melakukan petualangan dengan mengorbankan nyawa dan harta. Tetapi bagi orang-orang yang beriman secara benar, hal ini tidak menjadi masalah, karena kenikmatan-kenikmatan duniawi tidaklah sedemikian besar nilainya dalam keyakinan mereka, karena harus menghalangi dari menunaikan ketaatan yang paling ringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan nyawa dalam pandangan mukmin tidak lain hanyalah merupakan perpindahan dari penjara dunia menuju kenikmatan akhirat. Memperoleh kenikmatan akhirat merupakan puncak cita-cita yang hendak dicapai oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Perasaan dan sikap ini tampak secara jelas dalam bait-bait yang diucapkan oleh Khubaib ketika hendak dibunuh, terutama pada bait yang terakhir. Aku takkan tunduk dan takut kepada musuh, kepada Allah Subhanahu wa taala jua tempat kembaliku. Demikian teman pecinta sejarah Sirah Nabawiyah episode ke-30. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya secara maksimal dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan kemudian juga share kepada teman-teman agar lebih banyak orang yang menikmati indahnya Sirah Nabawiyah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.